Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our last meeting. For today's topic, we are going to cover up overall review questions in reading section skill 12 sampai skill 13. Di skill 12 ada determine where specific information is found. Kemudian di skill 13 ada determine the tone, purpose, or course. So, ayo kita langsung aja ke skill 12 mengenai determine where specific information is found atau menentukan di mana informasi yang spesifik atau informasi yang khusus ditemukan. Pertama kita perlu mengenali identify the question dulu atau kita harus paham contoh pertanyaan yang menanyakan soal specific information. Contoh pertanyaannya bisa berupa where in the passage bla 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 bla. Kalau yang click on the sentence that indicates itu adalah contoh di TOEFL yang menggunakan computer test. Karena ini pakainya paper test, sehingga contoh pertanyaannya adalah yang where in the passage, bla 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 bla. Sekarang kita lihat where to find the answer atau di mana kita bisa menemukan jawabannya. The answer can be in any of the lines listed in the answers to the question. Atau artinya nanti setelah ada pertanyaan, nanti akan ada opsi A sampai opsi D. Di opsi itu nanti akan menyebutkan lines-nya. Jadi yang teman-teman perlu lakukan adalah yang pertama, mencari keyword dari pertanyaan yang sudah diajukan. Kemudian yang kedua adalah menyeleksi pilihan A sampai D. Dalam artian adalah melihat misal pilihan A itu ada di line 1 sampai 3. Kita cari keywordnya ada nggak di line 1 sampai 3 dan seterusnya sampai pilihan yang D. Pertanyaan untuk ini atau skill 12 ini tuh cenderung cukup mudah ya, karena kan memang jawabannya tuh di provide. Nah, ini adalah contoh dari soalnya. Where in the passage does the author discuss the compositions of the meteor? Ada kata composition. Composition di situ tuh sebagai keywordnya. Berarti nanti ketika kita menyeleksi lines-nya atau kalimat-kalimatnya, kita harus cari yang ada kata meteornya atau mencari yang ada makna meteornya. Contoh nih di pilihan yang A di line 1 sampai 3. Kita baca tuh di line 1 sampai 3 apakah ada meteornya? Apakah ada mendiskusikan soal compositions of meteor di situ? Kemudian dibaca satu persatu sampai pilihan yang D. Nah, jawabannya adalah yang B, karena nanti tuh di line 4 teman-teman bisa baca the meteor made of nickel and iron bla 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 bla. Sehingga ini artinya adalah komposisi dari meteor itu made of atau dibuat dari nickel dan iron, sehingga jawabannya adalah yang B. Kita lihat contoh yang selanjutnya. Where in the passage does the author give the name of a baby beaver? Di situ kita harus mencari specific information-nya adalah name of a baby beaver. Kemudian disediakan A sampai D, kita baca satu-satu. Ternyata jawabannya adalah yang B, karena di line yang kedua, berarti line kedua itu dari yang probably consists of 2 adults, 1 male and 1 female, and 4 to 8 young beavers or kids. Itu tandanya dia adalah name of a baby beaver, sehingga jawabannya adalah yang B. Let's move on to skill 13. Determine the tone, purpose, and course. Oke, yang pertama identify the question-nya dulu. Karena ini ada kata tone, purpose, and course, otomatis pertanyaannya nanti juga ada itunya. What is the tone of the passage? What is the author's purpose in this passage? In which course would this reading be assigned? Itu contoh pertanyaannya. Kita lihat itu yang di bold, ada tone, ada purpose, ada course juga di situ. Kemudian untuk masing-masing pertanyaan ini, baik pertanyaan tone, pertanyaan purpose, atau pertanyaan course, itu kita punya trik atau kita tahu nih di mana menemukan jawabannya. Kalau yang tone itu look for clues throughout the passage that show if the author is showing some emotion rather than just presenting facts. Kalau pertanyaannya soal tone, berarti kita harus melihat dari keseluruhan passage atau keseluruhan bacaan
Si penulis ini itu dia menunjukkan emosi apa enggak, menunjukkan perasaan atau enggak, atau dia cuma menyampaikan fakta-fakta doang. Kalau untuk pertanyaan yang purpose, what is the author's purpose in this passage, itu kita perlu draw a conclusion about the purpose from the main idea and supporting idea. Berarti kita harus membaca passage-nya dulu, kemudian kita draw conclusion dari main idea dengan supporting ideas-nya. Main idea berarti dibaca per paragrafnya. Supporting idea berarti biasanya dia itu yang menjelaskan kalimat yang menjelaskan setelah main idenya itu. Next adalah untuk where to find the answer about course. Di situ course itu kan contoh pertanyaannya, in which course would this reading be assigned? Nah, course itu nantinya itu kita perlu draw a conclusion about the course from the topic of the passage and the supporting ideas-nya. Atau kita menarik kesimpulan dari bacaan topiknya, kemudian supporting ideas di topiknya itu. Kemudian how to answer the question. Untuk menjawab atau cara menjawab question yang tone atau soal tone, pertama kita skim the passage looking for clues that the author is showing some emotion and then choose the answer that identifies the emotions. Then for purpose, first study the main idea in the topic sentence and the details used to support the main idea, and then draw a conclusion about the purpose. While for the course, what you need to do is first study the main idea in the topic sentence and the details used to support the main idea, and then draw a conclusion about the course. So without any further ado, let's go to the example. Di example ini yang ditanyakan adalah tone-nya ya. The tone of this passage is bla 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 bla. Ingat, tone itu kan menanyakan soal whether author itu tuh showing some emotion atau cuma presenting fact, atau cuma menyajikan fakta-fakta saja. Yang perlu kita lakukan di sini, kita harus membaca ya, dari yang military award sampai dengan since World War I di situ ya. Karena perlu membaca di situ, kita bisa ngerti bahwa di situ tuh menyajikan beberapa fakta-fakta dan informasi. Contohnya kayak di sini nih, for a century, in 1861, since World War I gitu. Artinya ini adalah menyajikan informasi. Maka dari itu di sini jawabannya adalah yang D. Nah, kita lihat di sini untuk soal nomor 1. The purpose of this passage is to bla bla bla. Ingat, purpose itu artinya tujuan, berarti menanyakan tujuan dari passage-nya atau teksnya. Itu untuk ngapain sih gitu. Kita harus baca secara keseluruhan. Silahkan teman-teman nanti baca dulu dari trauma sampai dengan insiden di situ. Di main idea di situ tuh kita sudah disebutkan kalau In Cold Blood is a well-known example of the non-fiction novel. Kemudian di situ ngomongin soal menjelaskan soal si non-fiction novel yang si Cold Blood ini ya sampai dengan akhir. Berarti tandanya ini mendiskusikan soal particular literally genre. Makanya jawabannya adalah yang A. Kemudian pertanyaan yang kedua, which of the following best describe the tone of the passage? Ingat, tone itu artinya berarti whether the author is showing emotion atau cuma presenting facts doang di situ. Nah, kalau kita lihat nih yang di sini itu si author ini nggak ngomongin soal cold, nggak ngomongin soal sadistic juga, nggak ngomongin soal emotional juga. Justru dia di sini ngomongin soal deskriptif atau ngejelasin, sehingga jawabannya adalah yang D. Untuk skill 12 sama skill 13 memang butuh waktu yang banyak ya untuk memahami dan membaca cepat dalam bahasa Inggris. Karena kadang-kadang kita membaca dalam bahasa Indonesia aja tuh udah susah, apalagi kalau dalam bahasa Inggris begitu kan. Tapi nggak ada yang nggak mungkin kalau kita berlatih mulai dari sekarang. So good luck untuk teman-teman. See you guys again in the next occasion. Bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.